Bismillahirrahmanirrahim. Yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini terkumpulnya dua kebaikan, dua kemuliaan dan keagungan. Hari ini tepatnya tanggal 10 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang merupakan hari raya kaum muslimin, hari raya umat Islam sedunia, hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha, Yauman Nahar, hari penyembelihan. Dan sekaligus hari ini bertepatan dengan Sayyidul Ayyami Indallah, yaitu penghulu dari segala hari, yakni Yaumul Jum'ah, yang merupakan Idul Usbu'iyah, hari pekanan kaum muslimin, hari umat Islam yang sebaik-baik terbit padanya matahari. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak ini, dengan dikumpulkannya kesempatan yang dikumpulkannya pada dua kesempatan yang mulia ini, yakni Yauman Nahar, hari raya Idul Adha, dan Yaumul Jum'ah. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui tentang sejarah atau kisah para nabi dan rasul, terkhususnya di hari raya ini, di hari raya kurban, di mana kita diminta untuk mengorbankan sebagian harta kita untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa salah satu dalil dari perintah ibadah kurban adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, menyembelih anak yang lama ditinggal bersama ibunya di padang tandus Arab tatkala itu. Kalau bukan karena perintah Allah, maka tidak mungkin Nabiullah Ibrahim alaihissalam tega meninggalkan anak dan istrinya di tempat seperti itu. Pengorbanan Nabiullah Ibrahim tersebut beliau lakukan untuk menunjukkan dirinya adalah hamba yang taat kepada Rabb-Nya. Tidak cukup sampai di situ. Anak yang selama ini dinanti-nanti sebagai penerus membawa risalah kenabian, kemudian harus ia sembelih dengan tangannya sendiri. Tentu berat sekali hal tersebut bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan secara logika lebih berat lagi bagi Nabiullah Ismail. Jamaah Jumat rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan menjadi posisi Ismail alaihissalam, bapak yang selama ini meninggalkan diri kita bersama ibu di padang pasir, bahkan jarang pulang, dan tiba-tiba datang bercerita bahwa dirinya hendak menyembelih kita dikarenakan mendapatkan mimpi? Apakah kalau kita menjadi Ismail ketika itu, kita akan termasuk orang yang rela mengorbankan diri kita sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam? Belum lagi jika kita membaca jawaban Ismail alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat di ayat 102. Apa kata Nabiullah Ismail kepada ayahnya? Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ia Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang mulia ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabiullah Ismail bahkan memanggil ayahnya dengan kalimat ya abati, bukan hanya sekedar ya abi. Kata ya abati memiliki makna lain daripada sekedar ya abi. Kalimat ya abati dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan makna ayah yang sering pergi, akan tetapi sang anak selalu merindukannya.
Panggilan ini menunjukkan kuatnya perasaan seorang anak. Kuatnya perasaan seorang anak kepada ayahnya, di mana jauh dan dekat tetap dirindukan, dalam posisi akan disembelih. Bahkan Ismail alaihissalam tetap menunjukkan ketegaran, rasa hormat dan sayangnya kepada ayahnya. Itulah pengorbanan Nabiullah Ismail dan keluarga Ibrahim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tak hanya Nabiullah Ibrahim, nabi-nabi lain pun, para nabi dan rasul telah diuji dengan hal yang berat. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya Rasulullah, ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an? Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Apa kata Rasulullah? Al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Beliau bersabda bahwa para nabi kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Maksudnya yaitu orang-orang yang dibawa para nabi berdasarkan tingkat kesolihannya. Dari hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, dapat kita lihat bahwa semakin soleh seseorang, maka akan semakin mengujinya untuk membuktikan derajat kesolehannya. Sebagaimana contoh Nabi Adam alaihissalam diuji dengan anaknya yang membunuh saudara kandungnya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan kekafiran anaknya. Nabi Lut diuji dengan istrinya. Nabi Muhammad diuji dengan pamannya yang hendak membunuhnya, serta ujian-ujian lainnya yang dialami para nabi dari kalangan orang-orang saleh. Bahkan Asia diuji dengan memiliki suami bernama Fir'aun. Sayyidatu Maryam diuji dengan memiliki anak tanpa suami. Sayyidatu Aisyah yang merupakan istri baginda Nabi Muhammad SAW pun diuji. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya kemudian, sudah sejauh manakah pengorbanan kita dan kesabaran kita ketika Allah menguji kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar, ataukah kita justru termasuk golongan yang suka mengeluh dan bahkan justru menggugat Allah? Semisal dengan pertanyaan, ya Allah, apa salah saya hingga engkau menguji saya seperti ini? Pertanyaan yang justru mengherankan, karena menunjukkan bahwa kita tidak bisa menyadari betapa banyaknya dosa yang telah kita perbuat, berapa banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Pada akhirnya kita yang mengaku beriman akan diuji sebagaimana mereka yang mengaku pintar akan diuji dengan kepintarannya. Demikian juga wabah yang saat ini kita hadapi, virus corona dan segala hal yang bersangkutan dengannya, termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ujian keimanan, berupa iman terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayat wa dzikril hakim. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah jalla wa ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innal lil muttaqina mafaza. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut di ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman kepada Allah, namun mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, sungguh kalian telah diuji. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka, sehingga Allah mengetahui mana di antara mereka hambanya yang jujur di atas keimanan kepada Allah, dan mana di antara mereka yang hanya sekedar iddia, mengaku, mengklaim beriman kepada Allah, namun tatkala diuji, dia tidak mampu bersabar dengan ujian tersebut. Orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan petunjuk dan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka yang senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh, bermunajat, berharap, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dari hari Idul Adha ini, kemudian hari-hari tasyrik ke depannya, 3 hari setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah ibadah kurban kita. Allah menerima seluruh amal saleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, dan sebagai motivasi awal bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak hanya beribadah sebulan 2 bulan, tapi sepanjang masa sampai Allah mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian, yakni keyakinan, maksudnya kematian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Suria wa fi Syam wa fi biladi Syam wa fi biladil muslimina ammah wa fi biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina al muwahhidina fi kulli biladil muslimin, khususan fi Indonesia. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma amitna ala hali husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa na'udzubika min sa'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.